Para sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Kristus, apa kabar? Kembali lagi pada hari ini kita memperingati pesta dari Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, the Little Flower of Jesus. Teresia Martin dilahirkan di kota Alençon, Prancis pada tanggal 2 Januari 1873. Dia memiliki 4 saudara perempuan yang lebih tua, dan orang tuanya adalah Beato Louis Martin dan Beata Zelia Martin. Teresa seorang gadis yang sangat beria. Ia sangat dicintai ayahnya yang memanggilnya dengan sebutan Ratu Kecil. Hanya 9 tahun lamanya Teresa menjadi biarawati. Ia terserang penyakit tuberkulosis atau disebut sebagai TBC yang membuatnya sangat menderita. Kala itu belum ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit TBC. Ketika ajal menjelang, Teresia memandang salib dan berbisik, "Oh, aku cinta padanya. Tuhanku, aku cinta padamu." Pada tanggal 30 September 1897, Teresia meninggal dunia ketika usianya masih 26 tahun. Sebelum wafat, Teresia berjanji untuk tetap mencintai dan menolong sesamanya dari surga. Sebelum meninggal, Teresia mengatakan, "Dari surga aku akan berbuat kebaikan bagi dunia," dan ia menempati janjinya. Semua orang dari seluruh dunia yang memohon bantuan dari Santa Teresia untuk mendoakan mereka kepada Tuhan telah memperoleh jawaban atas doa-doa mereka. Setelah wafat, Teresia menjadi terkenal. Setelah buku catatan yang ditulisnya diterbitkan menjadi sebuah buku kisah suatu jiwa, 1 tahun setelah kematiannya, di Indonesia diterjemahkan judul "Aku Percaya Akan Cinta Kasih Allah". Teresia dikanonisasikan pada tahun 1925 oleh Paus Pius ke-10. Ia dikenal dengan sebutan Santa Teresia dari kanak Yesus atau Santa Teresia si bunga kecil. Pada tanggal 19 Oktober 1997, Teresia menjadi wanita ketiga yang diberi gelar Doktor Teresia. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Injil yang akan kita renungkan bersama pada hari ini berisikan kisah tentang bagaimana Yesus selalu menekankan pentingnya kerendahan hati dalam diri setiap pengikutnya. Mengapa demikian? Karena kerendahan hati adalah jalan menuju pada kekudusan. Kerendahan hati atau humility berasal dari kata Latin humus, artinya tanah atau bumi. Jadi, kerendahan hati maksudnya adalah menempatkan diri atau membumi ke tanah. Kerendahan hati membuat kita selalu menyadari kelemahan kita dan bergantung kepada rahmat Tuhan. Itulah sebabnya Yesus memanggil seorang anak kecil dan menyempatkannya di tengah-tengah para rasul. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, seorang anak kecil biasanya memiliki tingkat kebergantungan yang tinggi. Kebergantungan yang dimaksudkan di sini adalah menyadarkan segala harapan
kepada kemahakuasaan Allah. Bagaimana caranya agar kemahakuasaan Allah yang berkarya dalam diri kita? Pertama, kita harus bertobat dan kita harus berubah dalam hal akal budi dan dalam perilaku dan pemikiran mengenai diri kita sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, jika kamu ingin mendapatkan tempat di surga, sifat angkuh, pengajaran akan keinginan yang berlebihan, dan haus akan kehormatan dan kekuasaan dalam diri kita harus dipertobatkan atau dimatikan dan diubah sepenuhnya, supaya kita bisa menjadi layak seutuhnya. Setiap langkah yang disesatkan oleh dosa harus ditebus dengan satu langkah, yakni kembali melalui pertobatan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita harus menjadi seperti anak kecil. Perhatikanlah anugerah mengubah diri kita menjadi seorang anak kecil, namun bukan menjadi kecil dalam pemikiran atau mudah terombang-ambing atau pandai menarik perhatian. Tapi sebagai anak kecil, kita harus menjalani hidup tanpa beban dan penyerahan segala sesuatu ke dalam tangan Bapa kita yang di sorga untuk mencukupkan segala sesuatu bagi kita. Kita harus seperti halnya anak kecil, polos dan cinta akan damai, bebas dari segala niat jahat. Seperti halnya anak-anak yang bertumbuh kecil dan rendah atau dalam hal pendek. Demikian juga kita harus menjadi kecil dan rendah hati dalam roh, dalam pemikiran kita tersendiri. Inilah sifat yang akan menghasilkan tabiat-tabiat yang lain yang baik. Masa kanak-kanak adalah masa untuk belajar. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Santo Agustinus pernah berkata, 3 ciri dari orang yang bijaksana adalah yang pertama, rendah hati, yang kedua, rendah hati, dan yang ketiga, rendah hati. Mari kita mengejar kekudusan dengan belajar untuk rendah hati, saling memaafkan satu sama lain. Sekian dan terima kasih.